Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir sampai ucapan Ibnu Umar, ini ada di Sahih Bukhari walaupun secara mu'allaq. Kuntu abitu fil masjid, aku sering bermalam di masjid Nabawi tentunya, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Ibnu Umar ini anak muda. Ibnu Umar ini ketika perang Badar tidak diizinkan ikut. Setahun kemudian, setahun lebih ya, terjadi perang Uhud. Ibnu Umar boleh ikut. Berarti kejadian ini mungkin umur 17, 18 ya, betul-betul anak remaja, dan sering tidur di masjid. Maka anak-anak muda tidur di masjid ini hal yang biasa di zaman Nabi SAW, dan di beberapa kampung, di beberapa daerah bahkan malu ya. Kalau anak muda kok tidak tidur di masjid, kok tidur di rumah, itu diolok-olok oleh teman-temannya ya, dikatain. Kalau tidak salah di Sumatera Barat ya. Tapi sayang kebiasaan ini semakin lama semakin sedikit, semakin lama semakin sedikit. Padahal banyak hal yang manfaat di situ. Ngaji, menghafal Al-Quran dan seterusnya, walaupun tidak pesantren. Ya. Hari ini sedikit sekali. Mungkin sudah tidak ada. Karena merasa di rumah jauh lebih nyaman misalnya, ya kan? Padahal manfaat yang besar. Di zaman Nabi, aku sering bermalam tidur di Masjid Nabawi, kata Ibnu Umar, wa kanatil kilabu tabullu wa taqabbalu wa tadabbaru fil masjid. Sementara sering sekali anjing-anjing itu berkeliaran, kadang kencing di masjid, masuk keluar, walam yakunu yarsuna syai'an min dzalik. Dan Rasulullah tidak memerintahkan apa-apa, padahal tentu Rasul tahu. Kalau toh Rasul tidak tahu, Allah tahu. Tidak mungkin Allah membiarkan keburukan terjadi tanpa menurunkan wahyu. Ada satu kaidah bahwa ketika terjadi keburukan, terjadi kesalahan pada masa wahyu, pasti Allah turunkan wahyu. Jadi seandainya ada sesuatu yang kesannya buruk, kok tidak ada wahyu yang turun, maka yang dianggap buruk itu pasti halal, boleh, mubah. Ya. Oleh karena itu, para sahabat mengatakan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami sering berazal saat Al-Quran sedang turun. Maksudnya zaman wahyu, Nabi masih hidup. Kami berazal terhadap istri-istri kami dan tidak ada ayat yang turun. Berarti berazal itu halal apa haram, Bu? Haram apa halal?
halal. Kalau haram pasti turun ayat yang mengharamkan itu. Kemarin kita bahas kan, ada suami istri, lakinya dari Muhajirin, istrinya dari Ansor. Nah, wanita Ansor terkena subhat orang Yahudi, karena di Madinah kan banyak orang Yahudi. Ada 3 suku Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Nah, mereka kan baca kitab Taurat, Injil, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, jadi tahu hal-hal tertentu. Nah, tapi banyak subhatnya, banyak bid'ahnya, ya. Nah, ketika suami istri ini berumah tangga, terjadi percekcokan, masing-masing dengan subhat masing-masing, gitu. Masing-masing dengan keyakinan masing-masing. Turun ayat, padahal itu cuman kisah tentang sepasang suami istri doang. Allah turunkan ayat, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Dari ayat ini Allah menyalahkan wanita Ansor yang terkena syubhat Yahudi, ya, tentang hubungan suami istri yang kata orang Yahudi haram, padahal boleh. Ya, kita lanjut yang berikutnya, ya, al-maitatu. Ini kita sedang membahas apa, Bu? Pembahasan kita sampai mana ini? Macam-macam najis. Yang ke-8 kalau tidak salah sudah, ya, al-khinzir. Beliau membawakan dalil, kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman. Katakan ya Muhammad bahwa aku tidak mendapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku, yaitu Al-Quran, itu haram. Ala ta'imin yat'amuhu, haram bagi seseorang yang memakannya. Gak ada. Yang haram itu gak ada. Illa ayyakuna maitatan, kecuali bangkai, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir. Jadi kalau darahnya itu tidak mengalir, halal. Apa darah yang tidak mengalir, Bu? Darah yang tidak mengalir apa? Kabid, hati. Hati itu kan darah, ya. Tapi kan tidak mengalir, ya. Tidak cair maksudnya. Ini halal. Aulah khinzir, atau daging babi, fa innahu rijsun. Itu semua adalah rijis. Nah, banyak ulama berpendapat bahwa babi ini najis karena dikatakan rijis, rijsun, ya kan? Berarti ini kan yang dinyatakan di sini kan bangkai, darah, daging babi, ya. Bangkai, darah, daging babi. Nah, tiga-tiganya dikatakan di sini rijis, rijsun. Rijsun itu artinya kotor, nggak baik, tidak bersih, jijik bisa, ya. Nah, banyak ulama yang berpendapat dari kata-kata rijsun itu berarti najis. Berarti daging babi najis katanya. Berarti darah juga dong. Ya iyalah. Kan 3 nih. Daging babi, darah, bangkai. Tiga-tiganya dikatakan rijsun, fa innahu rijsun.
Nah, kalau darah dikatakan najis, tentu sudah kita bahas kemarin. Yang najis hanya apa, Bu? Kemarin? Darah yang najis hanyalah darah haid. Darah haid. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang darah haid, jawablah darah haid itu adha. Maksudnya najis. Berarti selain darah haid tidak najis. Diperkuat dengan riwayat ada seorang sahabat yang apa kemarin? Seorang sahabat yang sholat. Dalam keadaan sholat malam, kakinya terkena anak panah, mengeluarkan darah. Sholatnya dibatalin apa diterusin? Diterusin. Tentu berita ini sampai kepada Nabi. Seandainya tidak sampai kepada Nabi, Allah Maha Tahu. Tentu Allah akan turunkan ayat bahwa sahabat ini salah, kena najis kok teruskan sholat, mestinya bersihkan dulu. Berarti pendapat ini lemah. Ya. Anak sekali lagi, kaidah yang disepakati adalah yang najis pasti apa? Masih ingat? Yang najis pasti haram dimakan. Coba aja cari seluruh benda-benda najis, pasti haram dimakan. Gitu ya. Yang najis pasti haram. Yang haram pasti najis. Apakah yang haram pasti najis? Tidak. Yang haram belum tentu najis. Yang najis pasti haram. Paham ya? Daging babi haram, bangkai haram, darah haram. Apakah najis? Belum tentu. Bisa najis, bisa tidak. Ada dalil apa tidak? Gitu. Ketika ada dalil, maka najis. Ketika tidak ada dalil, tentu tidak najis. Ya. Apa? Kaidah apa istilahnya kemarin? Al-bara'atul asliyah. Kaidah al-bara'atul asliyah bahwa hukum benda-benda cairan segala macam di muka bumi semuanya adalah najis apa suci? Semuanya adalah suci. Ini suci, itu suci, ini suci, ini enggak ada yang najis kecuali yang dinyatakan najis oleh dalil. Gitu ya. Kecuali yang dinyatakan najis oleh Al-Quran dan Sunnah. Kecuali yang dinajiskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Biasa hal seperti ini, perselisihan para ulama, kita merdeka, tidak harus mengikuti seorang ulama. Ya. Walaupun kita sedang mempelajari kitab beliau, ya tidak berarti bahwa kita sependapat dengan beliau semua dalam segala hal, ya tentu tidak. Ya, justru gunanya syarah kan seperti itu. Ya, ketika Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mensyarahkan Riyadhus Shalihin, berapa banyak pendapat beliau yang bertentangan dengan Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin itu. Ini enggak masalah, tidak masalah. Nah, yang sangat jelas adalah bangkai ayam atau bangkai kucing. Ya, tiba-tiba ibu lewat di jalanan, ada bangkai ayam, ibu ambil pakai tangan, ibu kubur. Apakah tangan ibu najis?
Tidak kan? Ya, kita lanjut 9. Al-maitatu, bangkai. Ini sama dengan yang nomor 8. Ada perselisihan, ya. Beliau bahas dulu bangkai itu apa. Wahiyya ma mata hatfu anfihi min ghairi zakatin syar'iyyatin. Bangkai adalah binatang yang mati dengan sendirinya. Maksudnya tidak disembelih. Ya, walaupun matinya dibunuh, tapi dibanting, diinjak-injak, dilindas, apalagi dibantingkan ke jurang. Nah, itu kan tidak mati dengan sendirinya, ya. Tetap itu namanya bangkai. Maka ta'rif yang jelas, bangkai adalah binatang yang mati apa tadi, Bu? Tanpa disembelih. Mati kenapa? Kenapa aja. Ditabrak, diinjak, dibanting, ya. Maka itu bangkai. Haram. Dan beliau berpendapat bangkai ini najis dengan riwayat sahih Imam Muslim, idza dubighal ihab faqad tahura. Apabila ihab itu kulit binatang yang tadi bangkai, ya. Apabila kulit binatang itu didubik itu disamak, ya. Beberapa puluh tahun yang lalu masih banyak di kita ini orang yang menyamak kulit, ya. Kulitnya disamak. Maka menjadi suci, tahur, ya. Wal ihab jaldul maitati. Yang dimaksud dengan ihab adalah kulit bangkai tadi, ya. Dengan dalil ini, maka beliau berpendapat kulit bangkai itu najis. Kalau ingin memakainya tidak najis, disamak dulu, ya. Dibersihkan, ada cara-cara tertentu. Wa yustasna min dzalik. Ini ada perkecualian, kata beliau. Apa? Maitatus samaki wal jarad, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Belalang dengan segala macam jenisnya, ikan segala macam jenisnya, dan lebih luas ketika dikatakan binatang air. Kalau tidak di air pasti mati, walaupun kuat lama di darat sehari dua hari. Tapi kalau akhirnya mati, maka itu harus dikatakan binatang air. Boleh dimakan? Boleh. Walaupun sudah menjadi bangkai. Kan ikan itu mati sendiri. Itu. Ibu kalau beli ikan, tongkol misalnya, gurami misalnya, sembelih dulu sama ibu? Enggak kan? Masih kelepek-kelepek disembelih, enggak kan? Dibiarin aja. Bahkan lele misalnya diketok kepalanya biar mati. Bolehkah? Boleh. Karena bangkai ikan halal. Bangkai belalang juga. Ikan ini lebih tepatnya adalah binatang air, walaupun bukan ikan. Bahkan walaupun orang bilang namanya itu anjing laut, ya kan?
Apakah anjing laut halal? Tentu halal. Ya, anjing laut halal. Jika ada babi laut, jika ada keledai laut, apalah, pokoknya kalau dia di darat mati, itu halal. Maka Nabi mengatakan, laut itu suci, air laut itu suci, bisa buat berwudu, bisa buat mandi, menghilangkan janabah, dan bangkainya pun halal. Ya. Kemudian beliau membawakan dalil Ibnu Umar juga, uhilla lana maitatani wadamani. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, dan dihalalkan buat kita dua darah. Apa dua bangkai? Tadi falhutu wal jarad, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Apa dua darah? Al-kabidu wattihalu, yaitu hati dan limpa. Seperti dalil tadi, yaitu darah yang tidak mengalir, darah yang padat, hati dan limpa. Kemudian perkecualian selanjutnya, maitatun maladama lahu sa'il, bangkai yang darahnya tidak mengalir, hewan yang darahnya tidak mengalir. Kalau manusia, kerbau, sapi, kambing, unta, kan darahnya mengalir ya. Ada binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir. Ya. Apa? Az-zubab, wan nahl, wan namal, wal baq, wa nahwiha. Ya. Lalat, lebah, semut, ya, dan lain-lain. Ya. Ini kan darahnya tidak mengalir. Mana dalil? Beliau membawakan dalil riwayat Imam Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum," apabila bejana, gelas, cangkir, apalagi kemasukan lalat, maksudnya ada airnya, kopi kita, teh kita, kemasukan lalat, maka falyaghmishu kullahu, celupkan sekalian lalat itu. Jika lalatmu ada di kopimu, tehmu, minumanmu, susu, air putih, segala macam, celupkan sekalian, tenggelamin semua, seluruh badannya. Tsummal yatrahu, kemudian lalat itu dibuang. Lalu kopinya, tehnya, susunya, air putihnya diminum. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhari shifaun. Karena lalat itu di sayap satunya, tentu sayapnya kiri kanan ya, di sayap satunya, entah yang kiri entah yang kanan, itu racun. Yang sebelahnya lagi penawarnya, obatnya. Berarti apa istilahnya? Netral. Ada racunnya, ada penawarnya. Celupkan sekalian. Ya. Ini para dokter muslim, ahli anatomi badan
hewan, terutama lalat, ditantang di sini. Maksudnya ditantang untuk membela sabda Nabi ini, ya, membuktikan kepada orang-orang kafir memang betul sayap kiri dan sayap kanan lalat itu beda, ya. Jika tidak ketemu, jika ternyata sama, maka terus saling, karena sabda Nabi tidak mungkin, sabda Nabi tidak mungkin salah. Sabda Nabi pasti benar, apalagi ini riwayat Imam Bukhari sahih. Kalau Nabi salah, berarti Allah salah. Maksud Tuhan salah, kan Tuhan maha benar, gitu ya. Maka dokter-dokter muslim ditantang di sini dengan semangat untuk menunjukkan kebenaran sabda Nabi, bukan selamat menyelidiki bener nggak nih, Nabi ngomong bener nggak nih, ya pasti bener lah, nggak mungkin salah, ya kan. Seandainya kita mendengar sampai hari ini ribuan profesor, doktor, ahli anatomi lalat menemukan sama aja, kiri dengan kanan sama aja, tetap kita tidak ragu Rasulullah tidak mungkin salah. Harusnya begitu, ya. Jadi para dokter muslim itu ditantang untuk membela kebenaran sabda Nabi, bukan untuk menyelidiki, ngetes bener nggak nih, ya. Kan pasti benar. Sesuatu yang pasti benar, ngapain dites-tes? Artinya hanya untuk membuktikan kepada orang-orang kafir, ya. Siapa tahu mereka lalu masuk Islam. Kan banyak sekali orang-orang kafir, terutama profesor, doktor yang pintar-pintar itu akhirnya masuk Islam setelah menyaksikan kebenaran sebuah ayat, kebenaran sebuah hadis, ya kan? Dulu pernah ada nakhoda berlayar dari Inggris ke India di kapal, namanya nakhoda kan banyak nganggurnya, ya. Itu ketemu dengan seorang muslim India. Oleh seorang muslim diberikan Al-Quran terjemah, ya, Al-Quran terjemah bahasa Inggris loh. Dibaca, ya. Nah, pas dibaca sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, itu melewati ayat yang menceritakan tentang gelombang lautan. Luar biasa, karena ada beberapa ayat yang menceritakan tentang gelombang lautan yang luar biasa. Melihat, membaca ayat ini, dia ingat bahwa sering sekali dia kan nakhoda kapal bertahun-tahun, puluhan tahun berlayar. Jadi tahu betul bagaimana sifat air lautan itu. Kadang tenang seperti di kolam, tiba-tiba menjadi ombak yang liar, yang menggunung, dan itu sering terjadi. Nah, membaca ayat itu, si nakhoda ini bertanya kepada si muslim India itu, ketika akhirnya bertemu, ya, tanyalah kepada orang-orang Islam di India, apakah Nabi kalian ini seorang pelaut? Gitu ya. Kok tahu persis tentang gelombang lautan seperti yang aku saksikan bertahun-tahun? Ya tentu dijawab, enggak, boro-boro pelaut, ya. Rasulullah belum pernah naik kapal. Kapal pertama yang dinaiki kaum muslimin itu di zaman Utsman, yaitu ketika Utsman mengirim pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah. Itu pertama kali pasukan laut, pertama kali pasukan angkatan laut itu di zaman Utsman. Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat, Umar sudah wafat. Berarti Nabi belum pernah mengarungi lautan. Tapi kok bisa tahu hal seperti ini dan sama persis dengan yang dia saksikan? Akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya berlayar ke Mesir. Nah, di Mesir itu bertemu, itu tahun 1900-an, ya. Bertemu dengan Syekh Rasyid Ridho. Ya, Syekh Rasyid Ridho ini yang punya majalah Al-Manar, dan di dalam majalah Al-Manar itu ada sedikit rubrik tentang hadis, dan itu dibaca oleh Albani yang masih remaja, ya.
Syekh Albani sering menceritakan bagaimana awal mula tertarik ilmu hadis itu dari majalah Al-Manar. Majalah Al-Manar ini ditulis oleh Syekh Rasid Ridho, dan yang menceritakan kejadian ini mengislamkan si nakhoda kapal ini itu Syekh Rasid Ridho, dan ditulis dalam majalah Al-Manar. Kejadian seperti ini banyak sekali, bukan belasan, puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Artinya orang pinter, profesor, doktor, ahli tertentu akhirnya masuk Islam karena melihat kebenaran sebuah ayat, kebenaran sebuah hadis. Ya. Nah, maka kita sebagai umat beliau tentu kita hilangkan rasa rasa jijik, ya. Jadi jika minuman kita kemasukan lalat, kita celupkan sekalian, lalat kita buang, minuman kita minum, ya, demi cinta kita kepada Nabi SAW, demi bukti bahwa kita itu umat beliau. Satu lagi perselisihan ini, azmul maitati wa qarnuha wa dhufruha wa sya'ruha wa risuha. Tulang binatang bangkai tadi, kemudian tanduknya, kukunya, bulunya, kullu hadza tahirun 'alal asl. Semuanya adalah suci. Semuanya adalah suci. Kemudian beliau membawakan ucapan Al-Imam Az-Zuhri tentang tulang bangkai, tulang binatang bangkai, seperti gajah, ya, dan lain-lain. Beliau mengatakan, adraktu nasan min salafil ulama yamtashituna biha wa yaddahinuna minha la yarawna bihi ba'san. Aku melihat para ulama salaf, mereka menggunakan tulang-tulang tersebut untuk dibikin sisir, untuk wewangian, untuk perabotan. La yarawna bihi ba'san, tidak menganggap bahwa ini sebuah dosa, ya. Satu lagi, 10, ya. Ya, menurut beliau ada 10 yang najis itu. Yang ke-10, su'urus sibai wad dawabi allati la yu'kalu lahmuha. Su'run itu apa ya? Ma baqiya fil ina ba'da syarbi. Sisa air yang telah diminum, sisa air minum. Misalnya saya minum segelas teh, kok nggak habis, masih sepertiga atau seperempat, nah, itu namanya su'run. Su'run. Banyak riwayat mengatakan salah satu ketawaduan seseorang adalah mau minum su'ru akhihi, ya, bekas minum saudaranya, ya. Ini salah satu ketawaduan. Ya, kalau satu keluarga ya itu wajar, ya. Kita punya teman minum kopi nggak habis, kita habisin. Ini hal yang biasa. Ini menunjukkan ketawaduan, ya. Bukan hanya keluarga, ya, suami istri, anak, gitu. Kalau itu ya tentu kita semua mengamalkan. Nah, ini ada saudara kita, temen gitu, ngopi nggak habis, kita habisin. Ini bentuk ketawaduan, ya. Nah, sebaliknya kalau tidak mau, padahal dia ingin sekali, tapi karena bekas
si fulan, ya, tidak mau, ini bentuk kesombongan. Kecuali orang kafir. Kalau orang kafir ya, karena kita memang boleh dan harus merasa tinggi dari orang kafir. Ya, karena orang kafir dinyatakan dalam Al-Quran sebagai apa, Bu? Orang-orang kafir, Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, dinyatakan dalam Al-Quran sebagai orang-orang kafir. Masa nggak tahu? Sebagai binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang. Binatang pun binatang yang paling dungu. Ibu tahu binatang yang paling dungu itu apa? Bukan kera, bukan harimau, bukan macan. Itu tidak dungu, pintar, gitu kan? Kera, monyet itu ada pintar-pintarnya. Apalagi ikan lumba-lumba gitu bisa pintar biasanya. Binatang yang paling dungu binatang apa, Bu? Kebo, sapi, kambing, unta, binatang ternak. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Jadi bukan seperti buaya, singa, harimau. Kalau itu masih lumayan ada pintar-pintarnya. Ini paling dungu. Binatang paling dungu itu binatang ternak, ya. Sapi segede itu, kebo segede itu, dituntun sama anak kelas 4 SD, mau apa tidak? Mau, itu saking dungunya, ya kan? Kalau macan pinter, nggak mau dia. Kalau kebo saking dungunya, ya, ngikut aja, mau saja, ya. Orang kafir itu seperti itu. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih dungu lagi, lebih sesat lagi. Itulah orang kafir. Alhamdulillah kita nggak jadi orang kafir, Bu, ya. Maka biarin dah, ya, miskin-miskin dikit, ya. Jakarta 16 tahun masih ngontrak, biarin dah, ya. Suami penghasilan pas-pasan, cuman satpam, cuman OB, biarin dah, ya. Yang penting muslim, yang penting tidak menjadi seperti binatang, ya, biarin, sabarkan diri kita, ya. Karena yang seperti binatang itu, orang kafir itu nanti di akhirat akan masuk neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Wa yadullu ala najasatihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bekas minum siba, dawab. Bekas minum binatang buas, dawab, ya. Buaya, ular, gitu. Mana dalil? Wa huwa yus'alu 'anil ma'i yakunu fil falati minal ard. Rasul pernah ditanya tentang air, genangan air yang ada di tengah padang pasir, tengah hutan. Wa ma yanubuhu minas siba wad dawab, yang kemungkinan besar itu adalah sisa minum binatang buas, dawab. Nabi menjawab, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil khabatha. Apabila air itu minimal 2 kullah, ya. 2 kullah ada hitung-hitungannya beberapa liter, ya. Maka tidak najis. Berarti kalau kurang dari 2 kullah maka najis, ya. Di sini ada tambahan, ammal hirratu famadunaha fasu'ruhu tahirun. Adapun kucing atau sejenis kucing, ya, maka sisa minumannya suci. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innaha laysat bi najasin, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Kucing itu tidak najis, kucing itu binatang yang berkeliaran di sekitarmu. Artinya boleh bersama kita, bahkan satu rumah, ya, tidur di rumah kita boleh.
Kemudian beliau mengatakan, yadhkuru ba'dul ulama fi kutubil fikhi wal furu'. Sebagian ulama di kitab-kitab fikihnya mengatakan bahwa termasuk najis adalah muntah, kemudian ingus, kemudian khomer dan seterusnya. Beliau mengatakan dalam hal ini tidak ada dalil. Dalam hal ini tidak ada dalil yang menajiskan. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan, silakan.